Usia 19 tahun. Usia 19 tahun. 16 tahun. 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. 24. Menghafal Quran tuh mulai pas SD. Ngapal Quran mulai semenjak bisa baca Quran sekitar kelas 3 SD. Menghafal Quran sejak kecil juga sudah dididik dan sudah dilatih untuk dekat dengan Quran. Sejak kelas 8. Kalau mulai ngafal itu alhamdulillah dari semenjak kecil surat-surat pendek itu sudah menghafal. Tapi kalau mulai serius semenjak SMA sebenarnya. Semenjak SMA mulai menghafal serius. Menghafal Al-Quran semenjak masuk TK sampai hari ini. Ya maksudnya ada tahap gitu kan dari cara Iqra ya. Kalau dikatakan malah SD lah, SD kelas 5. Sejak kecil kan memang sudah sering diajarkan surat-surat pendek, cuma hanya keseriusan untuk menghafal Al-Quran secara sempurna ya mulai SMP SMA lah, dan baru kesampaian kuliah. Alasannya banyak sih. Kalau mau jadi hafiz Quran tuh ya salah satunya mencari ridho Allah, terus dan yang lainnya kayak memberikan mahkota cahaya kepada orang tua. Mencari ridho Allah dan terdorong dari keinginan orang tua. Salah satu cita-cita saya ingin mengajak dan ingin bersama-sama menuju surga dan menuju ridhonya Allah bersama keluarga. Hanya ingin semakin cinta saja dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan jadi akan lebih paham dalam memahami agama ini. Seandainya semua orang di dunia ini tahu keutamaan menghafal Al-Quran itu seperti apa, pasti semua orang tidak ada yang tidak ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena itu bagian dari salah satu impian saya, ingin memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua, ingin membalas apa yang telah orang tua berikan ke saya gitu, berupa hafal Quran. Dan yang paling penting ingin memberikan mahkota di dunia kiamat nanti. Ingin menjadi keluarga Allah tentunya, salah satu yang Allah janjikan. Ya salah satunya ya mungkin dengan kita menjadi hafiz Quran, siapa tahu bisa melahirkan para hafiz-hafiz untuk keturunan kita selanjutnya. Terlalu visioner gitu ya. Terkadang kalau semakin lama usia kita, semakin kita bisa berpikir bagaimana masa depan kita. Ya jadi alhamdulillah orang tua tuh support banget, malah menyarankan anak pribadi untuk masuk sebenarnya ke pondok tahfiz. Jadi peran keluarga sangat besar dan sangat mensupport, terutama dari segi biaya, bahkan dari segi fasilitas juga orang tua sangat mensupport. Keluarga juga sangat mendukung untuk saya lebih dekat dan lebih akrab dengan Quran. Ya alhamdulillah sangat mendukung gitu, dengan selalu mendoakan saya setiap saat dan selalu mendukung dengan kegiatan dalam menghafal Al-Quran gitu. Peran keluarga itu sangat mendukung, sangat senang kalau misalkan saya bisa menghafal walaupun cuma beberapa juz, beberapa surah. Keluarga sangat mendukung. Di antaranya saya kan masuk karantina itu kan yang asalnya niat mau 1 bulan dulu, tapi orang tua saking semangatnya membayar 3 bulan gitu kan. Jadi ya apa boleh buat, saya pun harus menerima gitu kan. Kontribusi yang paling besar keluarga itu ya dari motivasinya gitu. Karena tanpa motivasi sekalipun dipaksa sebenarnya akan kesulitan. Tapi walau hanya dari motivasi, tentu dorongan dari pribadi yang sudah serius mungkin hasilnya akan lebih baik dibandingkan hanya sekedar dipaksa saja. Jadi motivasi keluarga itu sangat penting. Enggak sih, nggak sulit. Jadi yang menurut saya pribadi yang sulit tuh bukan ngafal, bukan merojaah, tapi yang sulit tuh menjadikan Al-Quran itu sebagai sikap kita, akhlak kita, mengamalkannya lah, itu yang sulit tuh. Sebenarnya bisa dikatakan sulit dan bisa dikatakan tidak juga, karena saya pernah mengalami keduanya. Jadi mungkin antum menghafal Quran dapat yang sulit, suatu saat antum akan mendapatkan yang mudah. Jadi nggak selamanya itu sulit. Sulit-sulit mudah lah gitu, karena innal ilma la yuhda lil as. Tong loba maksiat, jangan banyak maksiat, karena kalau banyak maksiat itu susah lah, makanya kurangi maksiat gitu. Ya sebenarnya ada sulit ada enggak sih, cuman ya semua kesulitan itu akan teratasi ketika kita membuatnya biasa-biasa aja gitu. Ada kalanya ketika kita menemukan kesulitan, ada kalanya ketika kita menemukan kemudahan saat menghafal. Dan ketika kita menemukan kesulitan, percayalah itu bukan tanda ketidakmampuan kita, melainkan tanda perjuangan kita.
itu sulit kalau misalkan tergantung mood kita. Kalau mood kita lagi jelek, kita banyak pikiran, otomatis bakal menghambat dalam proses menghafal. Tapi kalau mood kita bagus, dalam jangka 15 menit juga itu bisa sampai menghafal 1 halaman. Nah, itu tergantung mood. Kan Allah juga berfirman gitu kan dalam Al-Qamar bahwa Al-Quran itu mudah untuk diingat. Allah sudah jelaskan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Ya salah satunya adalah untuk dihafalkan gitu. Jadi dari situ saya berpikir sebenarnya sulit itu lahir dari persepsi saja. Awalnya saya mengira mungkin karena faktor umur akan sulit untuk menghafal. Faktanya ketika ikut karantina ya itu terbantahkan lah. Kendala yang dirasain pas ngapal tuh banyak banget. Kalau misalnya ada temen yang ngajak ngobrol, lagi ngapal berisik, temen ngegangguin, temen ngejailin, wah pokoknya pribadi juga kalau misalnya lagi futur, lagi malas itu udah nggak akan masuk gitu. Apalagi kalau ngantuk bawaannya ingin tidur. Pertama, hayalan itu kemana-mana. Pertama ada masalah, itu kendalanya. Kalau untuk masalah tempat sebenarnya enggak. Ya mungkin pikirannya sama kurang fokus gitu, karena ingat hal-hal yang gitulah. Kendala yang dirasakan saat menghafal itu adalah ketika fokus tuh mulai buyar gitu. Ketika fokus mulai buyar gitu, ya banyak pikiran-pikiran yang masuk gitu. Kendala yang paling utama yang saya rasain sih di sisi malas. Itu kalau sudah terlena dengan dunia, pasti sulit untuk kembali lagi menjadi rajin gitu. Kendala yang dirasakan saya ketika menghafal itu beragam. Mulai dari ketika kita ketemu dengan ayat baru, ketemu dengan kalimat baru, itu cukup sulit juga gitu kan. Kadang fokus kita selalu kemana-mana gitu. Terus ya malas juga. Nah seperti itulah. Mungkin keistiqomahan itu sendiri untuk menghafal. Karena ada kalanya hati itu kan kadang dalam kondisi yang menyenangkan, kadang tidak. Tapi untuk menjaga suasana agar tetap bisa semangat menghafal itu yang mungkin sulit. Kalau ingin cepet ngapal Quran nih, saranin dari mulai dibiasain pertama dengerin murotal. Tiap hari nyalain murotal itu pertama. Kedua, tilawah minimal sehari 1 juz. 3, mulai deh ngafal kayak dengan cara antum masing-masing. Kalau untuk tipsnya sih, kalau saran saya pendosa ya kuranginlah dosa untuk agar cepat itu hafal Quran. Itu aja sih. Tipsnya menurut saya ada 3 gitu ya. Yang pertama itu kita ikhlas, yang keduanya itu kita sabar, dan yang ketiganya kita tetap tawakal. Tipsnya yang satu, ikhlas dan enjoy gitu. Karena Al-Quran itu, kita menjadi hafal Al-Quran itu bukan karena kita gitu. Yang istimewa dalam menghafal Al-Quran adalah kita bisa hafal itu gimana Allah. Kalau Allah ngasih buat kita hafal ya kita bakal hafal. Kalau Allahnya enggak, ya berarti Allah ingin kita berlama-lama dengan Al-Quran. Selalu perbaiki niat karena seringkali kita itu lupa. Manusia itu kan cenderung lupa ya. Waktu menghafal, ketika kita menemukan kesulitan, kita lupa niat kita awalnya gitu. Jadi perbaiki niat. Tips dari saya sih 2. Pertama, tarkul ma'asi. Kedua, taqarrubillah, meninggalkan segala kemaksiatan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu mungkin dari saya. Tiap orang punya potensi masing-masing. Kalau kalian ingin jadi hafiz Quran, pelajarilah potensi masing-masing. Insya Allah itu akan mempercepat kalian untuk menghafal Al-Quran. Jangan samakan kemampuan kalian dengan kemampuan yang lainnya gitu. Artinya dengan mengikuti cara yang sama pun juga itu mungkin bisa jadi memberatkan atau kemungkinan untuk memudahkan itu belum tentu. Iya, masing-masing punya potensi beda-beda. Pesan buat teman-teman ya yang ingin hafiz Quran 30 juz, jangan jadiin menghafal 30 juz itu sebagai tujuan akhir. Di zaman itu kebanyakan orang yang hafal Quran tuh cuma nyampe kerongkongannya aja, dia nggak nyampe hatinya. Nah, jangan jadi orang seperti itu. Yang ketiga, buat teman-teman yang mau jadi hafiz Quran, istiqomahin dalam kebaikan, mau itu perbuatan, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hidung, jaga tangan, kaki, dan hati gitu. Dan semuanya lah. Pokoknya berusaha jadi lebih baik lagi. Pesan saya yang mau jadi hafiz Quran, sebelum menjadi hafiz Quran, perbaikin hati. Kemudian kurangi dosa. Dan yang ketiga adalah semangat. Untuk teman-teman yang ingin menjadi hafiz Quran, tetap semangat, tetap istiqomah, jauhilah maksiat. Ya buat yang ingin hafiz Quran, jangan kendor semangatnya. Dimanapun kalian berada, tetap tilawah, minimal tetap tilawah gitu. Kalau misalkan di dalam hati kalian itu sudah mantap ingin menjadi hafiz Quran, ingin banget, jaga keinginan itu baik-baik. Insya Allah, Allah bantu. Pertama, niat harus diperbaiki. Niat pengen hafal Quran itu karena apa? Kalau kita karena pengen dilihat orang, kita pengen punya gelar Al-Hafiz, maka itu hati-hati. Terus teman-teman jangan lupa untuk semangat. Pokoknya apapun yang teman-teman cita-citakan harus berani mengorbankannya.
pertama luruskan niat ya untuk menjadi hafiz Quran, karena sebenarnya kan hafiz Quran itu ya fardu kifayah ya. Namun menjaga hafalan itu yang menjadi fardu ain. Jangan menganggap mudah untuk menghafal Al-Quran, apalagi dengan iming-iming untuk sesuatu yang sifatnya pujian dan sebagainya. Namun niat itu yang menjadi fondasi utama, modal yang paling dibutuhkan, bukan hanya sekedar menghafal.